Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Zekarianor, channel Ardan Zekarianor, dan kali ini saya akan jelaskan mengenai cara pakai DAKI Master ya. Dan pertama kita harus masuk ke support device list. Kita pilih TK4S dan klik serial ya. Kita klik OK. Dia akan add unit. Dan sebelumnya harus connect dulu ya sama si komnya si TK4S. Nah, dan kita klik kanan di bagian address, kita add ya, kita device list nomor 1 kita pindah ke kanan, kita OK. Nah, setelah itu yang bagian situ ya, kita harus connect dulu. Nah, setelah hijau connected, kita langsung read all parameter. Nah, setelah selesai read all parameter, kita ke bagian view, kita buka tool dan ke IO list ya. Di IO list kita buka yang itu, kita langsung 2 kali klik yang present value, set value sama outline, kita bisa lihat grafiknya nanti ya lewat situ ya. Dan kita buka ke runtime screen, kita pakai yang line grafik ya. Nah, setelah itu kita sedikit scroll di DAKI space nya dan kita pindah si tanda DAKI list ke si DAKI space nya itu ya, 3 yang tadi kita klik. Nah, dan setelah itu ke bagian grafik setting ya. Nah, kita ambil 4 menit karena saya percobanya 4 menit dan satuan ini kita menit per detik. Nah, seperti itu. Dan kita setting ke Y aksisnya seperti itu, 0 to 10. Dan setelah itu kita bisa langsung play ya. Oh ya, sebelum itu kita setting dulu, klik di bagian kiri ya. Nah, kita bisa setting set value-nya berapa derajat, suhu berapa derajat yang kita mau. Dan di parameter 3, nah kita ada control method, kita bisa pakai PID atau on off. Nah, kita pertama pakai PID. Nah, kalau PID kita bisa atur si hysteresis-nya di parameter 2. Misalnya kita pakai hysteresis 2 gitu ya, 1 atau 2 atau 4. Nah, setelah itu di control method yang PID juga sama, kita bisa atur PID-nya masing-masing ya, heating proporsional, integral, dan derivatif time-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah ini saya akan menunjukkan hasil dari kontrol suhu yang saya dapat dengan kelompok saya ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini saya mendapatkan beberapa data ya. Yang hysteresis saya pakai 1, 2, dan 4 ya, si hysteresisnya. Dan ya, di bagian sini video sebelumnya saya sudah mention ya, kalau hysteresis itu dia mainnya on off karena dia pakai mode on off. Nah, di sini data pertama, nah seperti yang dilihat hysteresis 1. Jadi dia ketika rise time ya di sebelah sini dan dia mencapai si set value, dia akan sedikit overshoot. Namun kita setting hysteresis 1, maka 1 derajat di atas set value di sini dia akan mentok overshootnya berarti di 51 ya, dan dia nggak akan turun seperti itu ya, nggak akan naik lagi dan dia akan turun ke set value. Nah, kondisinya di sini mati ya. Setelah dia nyampe set value, dia otomatis lampunya mati, dia matikan hingga dia overshoot sedikit dan dia tetap mati ya. Dan ketika dia mencapai suhu di bawah 50 yaitu 49, di sini lampu indikator dia nyala high. Nah, dia mainnya on off ya. Ketika sudah set point lagi dia mati, ketika turun dia naik lagi. Nah, seperti itu berulang terus. Nah, ini minusnya dari si on off ya, dari si hysteresis ini juga sama. Dia kita pakai hysteresis 2. Si error steady state-nya itu berarti 2 di bawah si 50 ya, berarti dia sampai 48 dia baru on lagi. Nah, seperti di sini
dia turun di 48, dia langsung on lagi si lampunya ya. Nah, dan dia berulang seperti itu. Di histeresis 4 juga sama, berarti dia di bawah 50 derajat. 4 di bawah 50 derajat, berarti di 46 dia baru nyala lagi ya. Di sini dia menyentuh 46, dia langsung baru nyala. Jadi akan berulang seperti itu. Dan ini data yang saya ambil itu sekitar 4 menitan ya. Ya kurang lebih 4 menit lah. Nah, di sini saya mendapat atau saya mengambil 10 sampel yang menggunakan PID ya. Dan yang pertama ini saya ngecek pakai yang proporsional dulu. Yang pertama dia proporsional, mungkin belum langsung kelihatan ya. Nah, setelah saya tinggikan si proporsionalnya, nilainya dia yang awalnya rise time-nya cepat, dia makin lambat. Namun ketika si proporsional tinggi, dia untuk overshootnya dia juga lama. Dan maksudnya gini, kalau yang ini dia kan langsung nyampe overshoot ya, jadi dia overshootnya itu terlalu tinggi. Nah, kalau yang ini tuh cukup rendah dan dia landai ya grafiknya. Nah, dan ketika saya tambahkan berarti integral ya, si P-nya itu 20, integralnya 10. Ketika dia overshoot, si integral itu dia sesuai fungsinya ya. Si integral itu dia ngoreksi ibarat ngoreksi masa lalunya. Dia jadi ngambil data-data sebelumnya dan dia lihat polanya. Kalau dia bakal naik, si integral dia tugasnya buat matiin lampu saat dia overshoot ya. Kalau pas proporsional kan dia naik terus nih. Nah, kalau ada integral dia bisa diturunin. Nah, saat naik dia turun. Nah, dan di sini udah mulai steady state, dan error steady state-nya cuma 1 ya. Nah, dan saya tambahkan sedikit derivatif. Saat saya tambahkan sedikit derivatif, dia perannya jadi si ini kan bisa dilihat ya, overshootnya lama banget. Dia kayak sekitar 1, 2, 3, 4, 5an kotak lebih ya. Nah, kalau pakai derivatif dia hanya 1, 2, 3, 4 dan dia langsung sudah turun lagi ya. Jadi si derivatif itu dia perannya buat mempercepat penurunan si overshootnya. Nah, jadi kalau dia udah mendeteksi overshoot, dia langsung matiin gitu ya, nurunin suhu. Nah, dan di sini saya sedikit menambahkan integral. Nah, ternyata dia malah memperburuk ya. Jadi nilai PID-nya itu sendiri kalau semakin tinggi itu bukan berarti dia makin bagus ya. Ada kemungkinan dia malah makin jelek. Kayak ini, dia integral 15 saya naikin. Mungkin kita akan berpikir, oh kalau kita naikin mungkin bakal lebih bagus. Nah, ternyata tidak. Dia overshootnya malah makin lama. Nah, di sini bisa dilihat ya, pada saat 15 integralnya dan derivatifnya 5 gitu ya. Dia overshootnya cuma sekitar ya pendek lah. Bisa dilihat ya. Nah, kalau ini dia sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia baru turun. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5 dia udah tinggal turun 1 derajat. Jadi seperti itu. Tidak selalu kalau kita tinggiin salah satu variabelnya dia akan lebih bagus gitu ya. Malah kadang lebih sedikit dia lebih bagus. Nah, di sini saya menemukan satu grafik, satu kombinasi PID yang menurut saya sangat bagus ya. Jadi dengan P-nya proporsional 20, integral 15 dan derivatifnya 10. Nah, di sini saya tinggikan derivatif karena yang dapat dilihat tadi ya, derivatif dia mempercepat
turunnya si overshoot ya. Nah di sini kita kasih 10, overshootnya langsung cepat gitu ya, turunnya drastis dibandingkan dengan yang tadi. Dia masih landai, kalau ini lumayan cepat gitu ya. Dan kalau misal si overshootnya cepat turun, nah makanya si grafik hijau ini cepat ya ke bagian si steady state. Nah setelah itu saya coba lagi dengan mana ya tadi, ini dengan PID-nya 20, integralnya 15, dan derivatif 15. Saya tinggikan derivatifnya. Nah dia malahan jadi lebih jelek ya, jadi buruk ya. Seperti yang saya tadi bilang, nggak semuanya variabel kalau ditinggiin itu bakal lebih bagus. Nah selanjutnya ini saya uji lagi pakai integral 40 dengan derivatifnya 10. Nah dapat dilihat kalau dari yang sebelah sini ya, nah dia rise time-nya sekitar 4 blok. Nah di sini dia 5 blok lebih dia baru nyentuh set point. Nah saya emang sengaja ya tinggiin si integral biar tahu kalau misal emang tinggi banget tuh gimana. Ternyata rise time-nya malah jadi lebih lama gitu ya, dia menuju ke set point lebih lama. Namun memang si apa namanya, overshootnya memang lebih sedikit, mungkin sekitar 1 derajat di bawah yang sebelumnya ya. Nah saya kembali tes dengan menukar nilai si integral dengan derivatif. Jadi derivatifnya di 40, integral di 10. Nah di sini dapat dilihat satu grafik yang lumayan bagus ya. Namun di sini bagusnya kenapa? Karena overshootnya nggak terlalu lama ya, dia cepat ke set point, dia cepat ke steady state ya. Walaupun si rise time-nya malah lebih lama dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, yang inilah contoh lah. Dia sekitar 1, 2, 3, ya 4 blok, 4 lebih sedikit blok gitu ya, dia udah nyampe ke set point. Sedangkan yang ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 blok dia baru sampai ke set point gitu ya. Ya walaupun memang si overshootnya cepat turun dan lebih sedikit. Nah setelah itu saya pakai P-nya 15, integralnya 10, dan ini 10. Dan ternyata dengan kombinasi ini juga salah satu grafik yang bagus ya. Dia rest time-nya cepat. Sekitar 3 blok lebih dikit. Dan overshootnya dia rendah, namun dia lumayan lama ya. Nah mungkin ketiga ini ya, tadi yang PID-nya 15, 10, 10, atau 20, 10, 40, atau yang ini tadi 20, 15, 10. Ketiga itu salah tiga berarti ya, yang menurut saya lumayan bagus grafiknya. Dia cepat ke steady state-nya. Nah kalau si yang histerisis, kalau menurut saya yang paling bagus malahan histerisis yang satu ya menurut saya, karena dia rise time-nya cepet, si overshoot-nya dikit gitu ya. Ya walaupun sama overshoot-nya yang lain lumayan dikit, tapi si error steady state-nya dia kecil-kecil, dia satu saja ya. Sedangkan yang dua berarti kan 2 di bawah 50 ya. Yang 4 juga sama di bawah 50, 4 di bawah 50. Nah di sini dapat dilihat yang histerisis 2, dia walaupun overshootnya sangat sebentar gitu ya, sangat kecil. Nah namun dia error steady state-nya 2. Nah sedangkan yang satu ini walaupun overshootnya sedikit lebih lama, dia error steady state-nya kecil-kecil. Nah kalau yang 4 malahan ininya sama ya, si overshootnya sama seperti satu, namun dia malah lebih parah di bagian error steady state. Dan mungkin seperti itu ya
Mungkin ini nominasi yang terbaik menurut saya untuk hysteresis. Untuk yang on off ya pakai hysteresis 1, dan untuk kontrol PID berarti 3 tadi. Dan ya mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.